Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua dari Bank Sampah Bunga Seroja. Betul ya Bu ya? Betul, betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Suhati, Ketua Bank Sampah Bunga Seroja. Di Bunga Seroja itu terdiri dari 5 orang pengurus, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan humas atau bagian penimbangan. Memperkenalkan diri itu ya Pak, satu persatu ya Pak ya. Saya persilakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Laili, dapat tugas sebagai bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Ningsih sebagai sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, ditugaskan untuk bagian humas penimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widjoni sebagai petugas humas atau penimbangan. Ditugaskan untuk penimbangan bank sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wakidi, saya penyuluh Bank Sampah Ciputat Timur. Terima kasih. Baik Pak, Bunga Seroja ini berdirinya tanggal 15 September tahun 2019. Kurang lebih kesini baru 4 tahun ya Pak. Boleh dibilang kita ini baru anak bawang lah, baru ya mulai. Waktu itu penyuluhannya alhamdulillah diadakan di Ansar PKK bulan Maret kalau nggak salah ya, saya lupa tanggalnya. Alhamdulillah waktu itu yang memberikan penyuluhannya lah Bapak Haji Wakidi dari Ketua Kertas Tangsel dan Ibu Cici sebagai apa ya Bu Cici itu ya? Sekocap. Waktu itu kita datangkan di PKK RT 001, 03 Pak yang kita adakan tiap bulan, setiap tanggal 8-nya. Alhamdulillah ibu-ibunya antusias sekali dan kita langsung bentuk di saat itu dengan nama Bunga Seroja. Kenapa kita namakan Bunga Seroja? Di kita ini kan ada posyandu Pak, namanya posyandu Seroja. Jadi sebenarnya hanya untuk membedakan aja. Kalau kita posyandunya namanya posyandu Seroja, bank sampahnya Bunga Seroja Pak. Pak, awal kita nimbang mungkin nasabahnya tidak terlalu banyak, kurang lebih 19 orang Pak waktu kita awal nimbang. Itu pun kita masih terus terang, saya sebagai ketua juga awalnya agak ragu-ragu, bisakah ini berjalan? Sebenarnya tapi alhamdulillah seiring dengan berjalan waktu, perbulan nimbang akhirnya bertambah sampai sekarang kurang lebih nasabahnya itu 53 orang Pak. Alhamdulillah. Itu pun kalau sebenarnya banyak Pak, karena waktu itu ada beberapa orang nasabah kita yang mohon maaf pada saat COVID itu ada yang meninggal terpapar. Kalau tidak ada yang meninggal mungkin bisa lebih dari 50, taruhlah katakanlah 60 orang karena meninggal kita saat ini 53 orang. Itu pun ada penambahan nasabah baru Pak. Alhamdulillah untuk nasabahnya ini masih dari lingkungan kita Pak, dari RT 001, 03 warga ya Pak. Alhamdulillah mereka sangat antusias, bersemangat. Bahkan kalaupun kita mau meliburkan, mereka tetap menanya kapan nih Bang sampah, kapan Bu, kapan nggak ada tiap sampah nih Bang. Ya Alhamdulillah banyak juga penimbangan dari awalnya kita katakanlah untuk contohnya saya juga nggak tahu ya Pak, awal nimbang dari 300, 500, 800, akhirnya ke sekarang hampir 2 jutaan lah kurang lebih. Ini terakhir aja kita penimbangan bulan ini kurang lebih mungkin bisa kemarin ya yang November tuh 1.600.000-an sekitar segitu Pak. Alhamdulillah untuk bulan ini mungkin bisa 1 juta lebih juga. Itu pun masih ada juga warga yang ingin menambah, bolehkah kita menimbang di sini? Silakan, nah gitu. Tapi untuk saat ini memang sekedar kita untuk mengajak masyarakat untuk bergabung ke Bank Sampah Seroja. Mungkin dampaknya bisa kita lihat juga, manfaatnya juga bagi mereka sangat senang sekali karena dengan gitu kan sampah mereka tidak terbuang dengan sia-sia ya Pak ya, karena mereka tahu dari awalnya apa sih bank sampah itu, buat apa sih sampah dikumpulkan, banyak pertanyaan seperti itu, ngapain repot-repot ngadain bank sampah, ada yang bertanya seperti itu. Tapi dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu, mereka akhirnya melihat ya, akhirnya tertarik juga dan ikut sampai sekarang menjadi nasabah ya gitu Pak. Dan gitu juga mereka juga kadang, Bu kalau bisa nimbang sampahnya jangan ditunda, ada yang bertanya seperti itu.
Ya mungkin kalau untuk ditunda tidak ya Pak. Sementara ini memang kita untuk bank sampah ini mengajak masyarakat untuk memilih sampah dari rumah untuk diantarkan ke bank sampah. Sementara untuk sampah mungkin yang anorganik dulu ya Pak ya, karena yang untuk organiknya kita belum memikirkan, kita bingung satu mungkin untuk misalnya kayak mesin pengolahan apa itu kita satu tempat nggak ada. Itu masyarakat juga daya minatnya untuk ke yang organik belum ini. Jadi sementara ini kita belum mengadakan kayak sosialisasi penyuluhan tentang sampah organiknya Pak. Mungkin untuk kedepannya mungkin bisa diadakan. Saya nanti insya Allah akan berkolaborasi dengan Pak Haji Wakidi dengan Bu Cici kedepannya untuk sampah yang organik. Jadi sampah itu tidak terbuang semuanya Pak. Pokoknya dengan kata lain, dengan adanya bank sampah ini bisa meningkatkan daya nilai ekonomi rumah tangga ya. Ya mungkin bank sampah ini berharap tambah maju terus, tambah berkembang dengan bertambahnya nasabah. Saya di sini juga kita senang sekali bersama Bank Sampah Seroja itu bertambah nasabahnya, walaupun hanya sekedar untuk menimbang. Dan untuk ini bukan hanya sekedar menimbang ya Pak, di kita juga alhamdulillah kita udah dapat bantuan dari DLH yaitu alat penimbangan sampah sama dengan tiang penimbangannya, buku-buku tabungan ini, buku tabungan bank sampah ini terdiri dari ini contoh bukunya, terus sama banner kalau nggak salah, banner bank sampah pernah kita terima. Kita ya itu bangku alhamdulillah kita juga sudah dapat bangku nih melalui kurang kita kan Semangka Putih, bangku, meja alhamdulillah. Kaos pun kita sudah dapat, pertama kaosnya model seperti ini biru, terus yang seperti yang kedua kaosnya kita dapat model hijau ini dari Kelurahan Semangka Putih Pak. Alhamdulillah ya, DLH juga DLH itu jadi udah memperhatikan juga memfasilitasi semuanya gitu Pak ya, semuanya itu aja. Di kita itu belum ada penyuluhan atau sosialisasi tentang pengolahan dari daur ulang dan pasti yang organik itu Pak. Mungkin kalau untuk penyuluhan tentang itu mungkin dari beberapa orang kita udah pernah Pak, tapi kalau untuk menyampaikan ke warga kan kalau tidak ada pendampingan juga repot ya Pak ya. Takutnya ada yang hal-hal yang kita tak tersampaikan sepenuhnya. Harapan kami mah ini di Bank Sampah Seroja, kalau kemungkinan bisa diadakan juga untuk penyuluhan tentang masalah daur ulang dari daur ulang sampah-sampah bekas atau organik, jadi biar semuanya tak terbuang dengan sia-sia. Kemudian bukan sekedar nimbang aja juga ya Pak, tapi kita juga sini ada pengambilan dari buku tabungan ini untuk nasabah yang kita ambil nanti setahun sekali, biasanya mendekati bulan suci Ramadan ya Pak itu. Alhamdulillah kita di sini juga nasabahnya tabungannya cukup banyak, ada beberapa orang nasabah yang mencapai tabungannya lebih dari, kalau kita hitung total dari penimbangan sampai mengambil bisa dari 1 juta lebih, ada 1 juta, ada berapa orang. Untuk saat ini juga kita Bapak lihat sendiri tadi sampah kita begitu banyak. Insya Allah kedepannya kita juga akan lebih semangat lagi, akan meningkatkan lagi kegiatan bank sampah di Bunga Seroja ini Pak. Oke, sementara saya beralih dulu ke bendahara ya Bu ya. Boleh. Ibu bendahara bisa ceritakan kondisi keuangan sejak berdirinya bank sampah dan apa kesulitannya, silakan. Alhamdulillah Pak, keuangan bank sampah Bunga Seroja ini dari mulai awal berdiri sampai sekarang itu semakin meningkat terus, maksudnya tabungan dari masyarakat ya. 6 bulan pertama kita berdiri 15 September ya Pak ya 2019. Di sini kita membagikan uang nasabah ini dibagikan menjelang bulan Ramadan. Jadi dalam itu lebih kurang kita pertama itu 6 bulan pertama Pak, 6 bulan pertama itu terkumpul uang 5.700.000 dan berdasarkan kesepakatan dengan warga dari uang nasabah tersebut 10% diambil untuk administrasi untuk kas. Kas ini dimanfaatkan untuk
ATK, penyediaan konsumsi, ini pasti pada saat penimbangan juga 50 dengan kesepakatan warga juga anggota nasabah bahwa 50% dari uang kas yang terkumpul itu 50% dibagikan untuk pengurus gitu pada saat pembagian. Nah, 6 bulan pertama itu menjelang Ramadan kita terkumpul 5.700.000. Nah, berikutnya sekitar 9 sampai 10 bulan berikutnya terkumpul uang 9.110.790. Nah, pada tahun ketiga terkumpul 11.035.328. Dan sekarang 6 bulan terakhir ya, jadi dalam setahun itu Pak kita penimbangan sekitar 9 sampai 10 bulan. Nah, sampai saat ini dari mulai bulan Juni itu biasanya pada saat itu ada nasabah yang mengambil, ada juga yang kadang ditabung lagi uangnya itu Pak, tidak diambil pada saat pembagian ke nasabah. Nah, sekarang sampai terakhir penimbangan bulan November kemarin, uang yang terkumpul dari mulai bulan Juni sudah 12.026.547. Kemungkinan kita penimbangan 3 bulan lagi ya, Desember, Januari, Februari, ya insya Allah bisa terkumpul sekitar 5 juta atau 6 juta. Dan 3 bulan ini kemungkinan sekitar 17 jutaan lah insya Allah untuk ini. Dan alhamdulillah masyarakat di sini semakin antusias dalam menabung lewat. Oke, terima kasih Bu Benahara. Saya berpindah dulu ke bagian penimbangan ya. Penimbangan dulu deh ya. Selama ini apa saja yang kira-kira yang ditimbang dan banyakan yang paling mayoritas apa, bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih. Saya kalau untuk sebagai penimbangan yang saya timbang itu lebih banyaknya botol. Itu botol bersih paling banyak Pak. Yang botol bersih saya timbang dengan kardus, botol bersih dan campuran atau emberan ya, itu paling banyak di warga saya yang ditimbang. Kalau yang lain-lain ya sedikit, macam akrilik, boncos, besi atau gelas lah ya, itu sedikit Pak. Yang dibilang banyak itu andalanya ya kardus, botol bekas, itu yang paling banyak. Bapak tahu kenapa yang banyak kardus atau botol bekas? Itu karena saya sebagai bagian penimbangan Pak, jadi saya tahu mana yang banyak, mana yang dikit. Enggak, maksudnya kenapa warga banyak mengumpulkannya botol bekas atau kardus? Apa karena memang di sini lingkungannya banyak pedagang atau gimana? Kalau untuk pedagang memang banyak, tapi warga saya di sini atau masyarakat di sini antusiasnya banyaknya yang pada ya sering jalan keluar dapat botol gelas diambil Pak, jadi udah nggak ada rasa malu dah, karena dia juga pada sadar kebersihan itu kan sebagian iman dari kita, makanya dia sadar untuk apa gelas kalau kita nggak ambil, karena manfaatnya banyak macam gelas, botol. Nah disitulah ada kesempatan warga saya yang ambil, dia kumpulin. Untuk sampai saat ini kan sudah 5 tahun ya Pak Ya. berjalan. Kira-kira berapa kilo atau berapa ton ya sudah berhasil diselamatkan oleh bank sampah ini? Aduh, Bang, kalau untuk berapa ton atau berapa kintal saya kurang paham itu Pak. Mungkin bisa dibantu datanya sambil Kalau kardus itu kalau untuk setahun aja itu lebih dari 1 ton Pak. kardus saja. Kardus saja. Karena di sini banyak pedagang. Itu hampir 1 ton lebih ya, kardus. Kalau untuk Terakhir ini maaf, botol bekas ini terakhir begini untuk seluruhnya.
Secara total mungkin Pak. Ya kalau botol bekas ya kurang dari sekitar 1 ton lah. Itu botol ya. Kalau untuk keseluruhan Pak, kira-kira sampai dengan saat ini, Waduh, kalau untuk keseluruhan saya kurang paham itu Pak, belum tahu jumlah-jumlahnya Pak. atau berdasarkan data tahun lalu, kira-kira 1 tahun lalu berapa yang bisa diselamatkan oleh bank sampah? Karena ini juga kan menyangkut apa jumlah sampah yang berhasil dikurangi dari yang terbuang gitu ya. Sambil menunggu datanya, apa sudah diperoleh? Kalau oke, sambil menunggu datanya kita lanjut ke Ibu siapa maaf, Bu yang Bu Ratna ya. Bu Ratna bagian apa tadi Bu? Sekretaris ya. Ibu bisa jelaskan tugas pokok sekretaris dan apa yang menjadi masalah atau hambatan? Silakan. Ya saya mah cuma nulis aja laporan dari penimbangan saya catat, dari timbangan saya catat gitu aja. Untuk laporan ke dinas atau penyuluh siapa yang membuat laporan? Ketua. Oh, Ibu ketua ya. Direkam sama ketua semuanya. Oh gitu. Bisa Ibu ceritakan Bu? Kalau dari hasil penimbangan ini, pencatatan Ibu Ratna Niti sebagai sekretaris, dari hasil catatan dia nanti saya hitung kembali Pak di rumah. Maaf ya Pak, namanya penghitungan sampah kan kita nggak selalu benar ya Pak, karena kita teliti satu lagi di rumah, saya teliti satu persatunya, nanti baru kita totalkan. Setelah ditotalkan kita satu total kita laporkan ke kalau saya laporkan pertama lanjut ya Pak untuk laporan biasanya setiap habis penimbangan Taris dan Bendahara mencatat di tempat penimbangan sampah. Nanti setelah mereka selesai saya cek kembali, saya hitung lagi, saya rinci per satu-satunya per itemnya, misalnya kardus ada berapa jumlahnya, botol ada berapa, gelas berapa dan lain-lainnya. Nanti saya hitung-hitung semua, setelah benar jumlahnya saya total, baru saya laporkan. Biasanya saya melaporkan ke Pak Haji Wakidi sebagai Super Bastander, juga Bu Cici sebagai Sopcam. Dan juga saya melaporkan ke kelurahan Pak, ke Kelurahan Cempaka Putih juga saya laporkan. Jadi adanya penimbangan sampah hari ini, kegiatannya aja. Tapi kalau untuk hasil ini saya melaporkannya hanya ke Pak Wakidi dan Bu Cici. Alhamdulillah setelah kita pertimbangan itu semua totalnya sekitar 800 berapa tadi? Lahir pas November 859,79 kilogram ya Pak. Kalau untuk tonnya saya bingung hitungnya terus terang. Ini November. Pokoknya rata-rata kalau kita nimbang ini sekitar segitu Pak, 500, 700 lah. Awalnya ada sedikit, kemarin bisa yang 300 lebih per kilo, apa sekarang saya 800, sekarang 900-an lah. Gitu. Kalau untuk per tonnya, mohon maaf, saya belum berapa ton-tonnya saya belum tahu, belum kita hitung lagi. Pokoknya sekitar segitu per bulannya rata-rata sampai 800 lebih atau 900 per kilonya untuk dari total keseluruhan barang kita timbang Pak. Jadi alhamdulillah kemarin juga jumlah yang kita dapat itu untuk semua barang itu jumlah uangnya, jumlah rupiahnya 1.600.000 lebih lah, kita beri 2 juta Pak, alhamdulillah. Oke. Untuk harapannya sebagai ketua Bank Sampah, apakah ada keinginan mendapatkan bantuan lagi atau harapan kami Mas, saya seperti kami pengurus semoga Bank Sampah Surabaya tetap berjalan dengan aktif, maju, dan harapan kami juga Pak, semoga dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga dinas terkait mohon memperhatikan kesejahteraan para pengurus bank sampah ya Pak. Misalnya selain yang sudah tadi saya sebutkan apa bantuannya, mungkin kesejahteraannya mungkin seperti kader-kader posyandu, posyandu, kalau diperhatikan insentif untuk kami Pak. Karena kan mungkin bukan dari saya aja ya yang sudah gini, mungkin juga dari bank sampah lain juga pernah segini untuk bagaimana sih supaya kami ini pengurus bank sampah yang sudah begitu katakanlah lelah juga pasti ada dari mengumpulkan nasabah, menimbang, mencatat, tapi kan perlu biaya ya Pak.
taruhlah insentif gitu Pak. Itu aja usulan kami, lebih diperhatikan kesejahteraan kami sebagai pengurus. Katakanlah untuk uang, ya istilahnya uang untuk makan bakso lah, untuk bulanan kami tolong diperhatikan Pak. Jadi selama ini kan kami ini untuk beli buku ini kan biaya sendiri ya Pak ya, untuk buku ATK lah maksud itu. Jadi mau diperhatikan juga untuk kelengkapan kami sebagai buku-buku administrasi, dan juga untuk itu yang tadi saya katakan insentif bagi kami pengurus bank sampah Pak. Mungkin dengan adanya seperti itu, mungkin nanti kami kerjanya lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam mengerjakan pekerjaan kami. Harapan juga kami semoga buang sampah yang ada di Tangsel ini lebih maju lagi, lebih maju kegiatannya dan tambah semangat Pak. Mungkin itu saja harapan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ini Pak, saya ada usul. Tolong, atau yang saya minta usul ini, saya minta tenda. Karena di waktu penimbangan suka panas sampai siang, kami membutuhkan tenda. Ya kalau bisa semacam sepatu juga boleh gitu Pak, sepatu buat yang nimbang ini Pak, cuma buat yang nimbang, kalau yang lain nggak usah. Kalau saya kan perlu sepatu bot, karena kan sekarang lagi musim hujan, kadang-kadang waktu penimbangan suka lagi nimbang jatuh, itu kan sangat bahaya untuk kaki. Nah itu saya ngusulin minta sepatu bot, kalau perlu sama sarung tangannya, karena yang ditimbang bukannya barang-barang enteng semua, kadang-kadang ada besi, tajam, berat, aluminium, seng, itu yang perlu. Makanya saya minta usul sepatu bot, sarung tangan, sama tenda. Itu yang saya usulkan atau yang saya minta. Harapan kami ya mudah-mudahan tolong secepatnya dibantu dengan oleh pemerintah setempat. Terima kasih Pak. Mungkin maaf saya tambahkan Pak, untuk bantuan sepatu karena sarung tangan dan topi mungkin sudah kita terima dari kelurahan. Iya, topi. Untuk sarung tangan dan topi dan baju kaos ini dari terima Pak. Dari kelurahan itu Ibu ya? Iya. Bukan dari Dinas Lingkungan Hidup ya? Iya, Oke. tapi kalau memang dari dinas era memberikan lagi ya kami terima dengan senang hati apapun itu bentuk bantuannya. Jadi mohon diperhatikan kembali kesejahteraan kami sebagai pengurus bank sampah.